Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kepemimpinan dan Komunikasi Kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safrina dengan NIM J1A1 19071. Oke, adapun rumusan masalah yang kami angkat diantaranya yaitu yang pertama, apa itu kepemimpinan? Yang kedua, apa sifat kepemimpinan? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis kepemimpinan? Yang keempat, apa saja gaya kepemimpinan? Yang kelima, bagaimana kepemimpinan dalam komunikasi kesehatan? Yang keenam, apa itu komunikasi kesehatan? Yang ketujuh, bagaimana proses dalam komunikasi kesehatan? Yang kedelapan, apa saja hambatan dalam komunikasi kesehatan? Yang terakhir, apa saja peran pemimpin dalam komunikasi kesehatan? Selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan. Poin pembahasan yang pertama yaitu definisi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi, memberi contoh, serta memberi motivasi kepada orang lain sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dan mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Tugas utama seorang pemimpin tidak hanya terfokus pada keberhasilan melaksanakan program-programnya saja, tetapi lebih dari itu, pemimpin harus mampu melibatkan seluruh lapisan organisasinya, anggotanya, ataupun masyarakatnya untuk ikut berperan aktif sehingga dapat memberikan konstruksi positif dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian poin pembahasan yang kedua yaitu sifat kepemimpinan. Yang pertama, kejujuran dan integritas, yang kedua disiplin, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat mengendalikan, yang kelima keinginan untuk memimpin, yang keenam percaya diri, yang ketujuh intelijen, dan yang terakhir yaitu pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawade Fardila dengan NIM J1A1 19078. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jenis-jenis kepemimpinan. Pada saat ini banyaknya yang mengungkapkan teori tentang kepemimpinan sehingga munculnya banyak jenis kepemimpinan yang dipahami dan diterapkan saat ini. Jenis-jenis kepemimpinan yaitu pertama, kooperatif. Jenis kepemimpinan ini biasa disebut dengan otoriter, atau pada jenis ini seorang pemimpin akan memerintahkan sesuai yang dia inginkan tanpa harus ada anggota yang membantah. Kedua, otoritatif. Pada jenis ini bukan jenis yang otoriter, akan tetapi pemimpin mendapatkan kekuasaan dari persetujuan dan visi misi yang telah dia paparkan. Ketiga, alternatif. Kepemimpinan yang alternatif adalah seorang yang memberikan jalan untuk anggotanya untuk bertindak. Seorang pemimpin mengedepankan kebahagiaan seorang anggota. Keempat, demokratif. Dalam kepemimpinan demokratif ini mengedepankan pendapat seseorang untuk mengambil keputusan, sehingga setiap anggota dapat berhak mengeluarkan pendapatnya, dan untuk mengatasi setiap masalah harus diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Kelima, plasting. Jenis kepemimpinan plasting ini menyatakan bahwa seorang pemimpin membutuhkan kesempurnaan dari anggota. Pemimpin membuat standar-standar yang harus dipenuhi oleh setiap anggota agar dapat tercapai apa yang diinginkan pemimpin. Keenam, choosing. Dalam kepemimpinan ini hampir sama dengan kepemimpinan plasting, yaitu menuntut kesempurnaan anggota, akan tetapi pada kepemimpinan ini menentukan ketentuan atau jeda bagi setiap anggota. Baik, itu saja mungkin yang saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Eko Maulana Syidi, NIM J1A1 1907130. D. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau tindakan seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan manajerial. Gaya kepemimpinan merupakan cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan
agar hendak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan yang diharapkan, agar tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah perwujudan tingkah laku seseorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin dan mempengaruhi karyawannya dalam menjalankan tugas. Terdapat berbagai gaya kepemimpinan, yaitu 1. Gaya kepemimpinan otoriter (autoritarian). Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. 2. Gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. 3. Gaya kepemimpinan bebas, laissez-faire. Gaya kepemimpinan bebas ini terlibat dalam kuantitas yang kecil, di mana para bawahannya secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan berdasarkan kepribadian, yaitu 1. Kepemimpinan karismatik. Kelebihan gaya kepemimpinan karismatik ini adalah mampu menarik orang. Mereka terpesona dengan cara berbicara dan membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan gaya kepribadian ini visioner. Mereka sangat menyenangi perubahan dan tantangan. Kedua, kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ada di penempatan perspektifnya. Banyak yang orang seringkali melihat dari satu sisi, yaitu sisi keuntungan dirinya. Sisanya melihat kedua sisi dengan jelas, apa yang menguntungkan dirinya dan juga menguntungkan lawannya. 3. Gaya kepemimpinan otoriter. Kelebihan model kepemimpinan otoriter ini adalah pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati. Tidak ada alasan yang ada adalah hasil. Langkah-langkah penuh perhitungan dan sistematis. Keempat, gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini seperti inilah umumnya mereka sangat dan sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empati yang tinggi terhadap masalah para bawahannya, sabar dan murah hati. Segala sesuatu kebajikan dalam diri pemimpin ini, orang-orang yang datang karena kehangatannya terlepas dari segala kekurangannya. Itulah tadi materi yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, berikutnya saya atas nama Winda Nirmala dengan NIM J1H119-13 yang akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam komunikasi kesehatan. Komunikasi merupakan salah satu cara penting dalam berinteraksi satu sama lain karena komunikasi adalah proses interaksi dalam suatu ruangan lingkup internal maupun eksternal yang akan sangat berdampak bagi lingkungan tersebut. Dalam mengelola bawahannya, pemimpin juga harus dapat menciptakan komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahannya sehingga hal ini menjadi krusial jika gaya kepemimpinan yang diterapkan tidak sesuai dengan situasi karyawan. Pemimpin juga memegang peranan penting sehingga dibutuhkan gaya kepemimpinan yang sangat sesuai dengan kondisi organisasi survei yang dilakukan oleh lembaga riset CCL atau Center of Creative Leadership di Amerika Serikat pada tahun 2010 terhadap 35.000 person yang bekerja di dalam bidang pelayanan kesehatan menunjukkan terhadap 16 jenis kompetensi yang harus dimiliki pemimpin kesehatan. 16 kompetensi tersebut diantaranya yang pertama, resourcefulness atau banyak akal. Artinya seorang pemimpin dapat berpikir strategis dan mengambil keputusan yang berkualitas di bawah tekanan. Merancang sistem kerja yang kompleks dan terbiasa dengan perilaku memecahkan masalah yang fleksibel. Bekerja secara efektif dengan manajemen tingkat tinggi dengan aktivitas manajemen yang kompleks. Kedua, dan whatever it takes, yaitu lakukan pada yang biasa dilakukan, artinya seorang pemimpin memiliki ketekunan dan fokus dalam menghadapi rintangan, mampu memberi perintah, memiliki kemandirian dan terbuka untuk belajar dari orang lain ketika dibutuhkan. Yang ketiga, being a quick study, yaitu menjadi pembelajar yang cepat. Artinya seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang cepat untuk mempelajari pengetahuan tentang teknologi dan bisnis. Yang keempat, decisiveness, yaitu meyakinkan. Seorang pemimpin
pelayanan kesehatan dalam situasi manajemen, apapun harus cepat dan memperkirakan action untuk memperlambat dan membuat keputusan yang tepat. Yang kelima yaitu leading employees atau memimpin karyawan, yaitu kemampuan mendelegasikan tugas kepada karyawan secara efektif, memperluas kesempatan karir karyawan, bertindak adil, dan merekrut orang yang berbakat bagi tim. Yang keenam, confronting employees problem atau menyelesaikan masalah karyawan. Artinya, pemimpin bertindak secara meyakinkan dan adil dalam menyelesaikan masalah karyawannya. Yang ketujuh, participative management atau manajemen partisipasi, yaitu kemampuan mendengarkan secara efektif dan komunikasi untuk melibatkan orang lain, membangun konsensus, dan mempengaruhi pengambilan keputusan orang lain. 8. Change management atau mengelola perubahan, yaitu kemampuan menggunakan strategi yang efektif untuk menerima inisiatif perubahan organisasi dan menanggulangi hambatan untuk perubahan. 9. Building relationship atau menjalin hubungan, yaitu kemampuan pemimpin untuk mengetahui bagaimana menjalin dan memelihara hubungan kerja dengan sesama pekerja dan pihak luar, serta dapat melakukan negosiasi dan menangani masalah pekerjaan tanpa mengucilkan seseorang dan memahami orang lain dan mampu menjalin kerjasama secara sukarela dari karyawan. 10. Compassion dan sensitif atau belas kasihan dan sensitif, yaitu menunjukkan minat yang tulus terhadap orang lain dan sensitif terhadap kebutuhan karyawan. 11. Straightforwardness atau terus terang dan tenang, yaitu tetap tabah, percaya pada fakta, tidak melimpahkan kesalahan pada orang lain, dan mampu memperbaiki diri dari situasi sulit. 12. Balance between personal life and work atau seimbang antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, yaitu mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan pekerjaan sehingga tidak ada yang disia-siakan. 13. Self-awareness atau mawas diri, yaitu memiliki gambaran yang tepat akan kekuatan, kelemahan, serta ada keinginan untuk memperbaiki diri. 14. Putting populitas atau menciptakan kenyamanan, yaitu menunjukkan kehangatan dan selera humor yang baik. 15. Differences matter atau memahami perbedaan, yaitu memperlihatkan sikap yang memahami perbedaan cara pandang dan latar belakang, serta menghargai budaya yang berbeda. Dan yang terakhir, karir manajemen, yaitu mengelola karir. Dan yang terakhir, karir manajemen atau mengelola karir, yaitu mampu mengembangkan, memelihara, dan menggunakan hubungan secara profesional antara lain dengan monitoring, coaching, dan feedback untuk mengelola karirnya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizky Armelia Ramadhani dengan NIM J1A1192223 akan mempresentasikan pembahasan selanjutnya yaitu pengertian komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan berakar dari dua konsep yaitu komunikasi dan kesehatan itu sendiri. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama, menegaskan bahwa tujuan dilakukannya adalah untuk berbagi dalam kebersamaan. Secara mendasar atau sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian atau pembagian pesan dari satu pihak ke pihak lain supaya mendapatkan pemahaman bersama terhadap suatu hal pada pesan tersebut. Sedangkan pengertian kesehatan berasal dari kata sehat dan dapat dimaknai secara luas baik secara jasmani maupun rohani. Komunikasi kesehatan meliputi studi dan penggunaan dari strategi komunikasi untuk memberikan informasi dan memengaruhi keputusan, sikap, dan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan. Dalam bidang ini, mewakili antara komunikasi dan kesehatan agar semakin dikenal sebagai elemen yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan pribadi maupun banyak orang. Komunikasi kesehatan kontribusi di hampir semua aspek pencegahan dari satu penyakit dan promosi kesehatan. Komunikasi kesehatan merupakan sebuah bidang teori, riset, dan praktek yang berkaitan dengan pemahaman dan saling ketergantungan memengaruhi komunikasi, interaksi simbolik dalam bentuk pesan dan makna, dan kepercayaan kesehatan terkait perilaku dan hasil. Pembahasan selanjutnya yaitu proses komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan yaitu proses penyampaian pesan kesehatan oleh komunikator melalui saluran atau media tertentu pada komunikan dengan tujuan mengarah pada keadaan sehat, baik secara fisik, mental maupun sosial. Komunikasi sendiri adalah pertukaran pesan verbal maupun non-verbal antara si pengirim dan si penerima pesan. Sedangkan kesehatan memiliki pengertian keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial. Adapun jenis komunikasi yaitu komunikasi verbal maupun non-verbal. Namun, berdasarkan jenis yang lain, komunikasi terbagi-bagi kembali menjadi komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, komunikasi massa, komunikasi kelompok,
komunikasi perorangan, komunikasi satu arah, dan komunikasi timbal balik. Ruang lingkup komunikasi kesehatan meliputi pencegahan penyakit, promosi kesehatan, serta kebijakan kesehatan. Pencegahan penyakit dibagi menjadi 4 golongan, yaitu usaha pencegahan, usaha pengobatan, usaha promotif, dan usaha rehabilitatif. Kemudian kebijakan kesehatan adalah ilmu yang mengembangkan kajian tentang hubungan antara pemerintah dan swasta, distribusi kewenangan dan tanggung jawab antar berbagai level pemerintah. Kebijakan kesehatan memiliki konsep rangka, yaitu konteks, isi konten, dan proses. Dampak komunikasi kesehatan terhadap pembangunan kesehatan sebenarnya berbanding lurus. Maka berhasil komunikasi kesehatan, maka makin berhasil pula pembangunan kesehatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lustina dengan NIM J1A119271. Bagian H, hambatan komunikasi kesehatan. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam komunikasi kesehatan antara lain, yang pertama, pengetahuan masyarakat yang kurang tentang kesehatan ataupun bahasa kesehatan. Yang kedua, akses internet yang terbatas. Yang ketiga, aktivitas penelitian yang kurang khususnya di negara berkembang. Yang keempat, informasi kesehatan yang kurang cukup bagus di internet. Yang kelima, pekerja kesehatan yang kemampuan berkomunikasi dengan pasien kurang baik. Yang keenam, perbedaan pandangan atau persepsi tentang fakta ilmiah kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Yang ketujuh, perbedaan latar belakang budaya, dan yang terakhir yaitu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Riana dengan NIM J1A1197273 dari kelas konsentrasi kesehatan lingkungan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya dengan judul Kepemimpinan dan Komunikasi Kesehatan. Di sini saya akan masuk pada poin berikutnya, yaitu tentang peran kepemimpinan dalam komunikasi kesehatan. Di dalam sebuah organisasi, pemimpin adalah sebuah komunikator. Pemimpin yang efektif pada umumnya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, sehingga sedikit banyak akan mampu merangsang partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin bisa dilihat sebagai juara komunikasi. Juara komunikasi secara filosofi berasal bahwa komunikasi itu penting untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan komitmen terhadap visi tersebut. Pemimpin menggunakan komunikasi untuk menginspirasi dan menyatakan orang-orang di sekitar pada tujuan dan identitas umum, dan untuk memastikan bahwa visi dan strategi dipahami dan diterima secara mendalam oleh karyawan. Komunikasi kepemimpinan juga membentuk bagaimana orang memikirkan pekerjaan dan organisasinya. Untuk menginspirasi orang dengan sebuah visi dan menanamkan nilai-nilai yang diperlukan untuk mencapainya, mereka juga berkomunikasi untuk membantu orang memahami tujuan kerja mereka yang lebih besar. Fungsi kepemimpinan pun adapun beberapa fungsi komunikasi kepemimpinan. Pertama, komunikasi kepemimpinan memiliki fungsi informatif, di mana yaitu proses pertukaran informasi atau ide antar atasan dan bawahan harus terlaksana dengan baik. Kedua, komunikasi kepemimpinan juga berfungsi dalam menjalankan regulasi dalam perusahaan atau organisasi. Ketiga, komunikasi kepemimpinan fungsi persuasif, di mana persuasif ini yaitu membantu pemimpin bisa memberikan pengaruh kepada bawahannya untuk mengikut arahan pemimpin tersebut. Keempat, komunikasi kepemimpinan memiliki integrasi, yaitu mengalami pembaharuan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke, baiklah, itulah pemaparan dari makalah kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana persuasif ini yaitu membantu pemimpin bisa memberikan pengaruh kepada bawahannya untuk mengikut arahan pemimpin tersebut. Keempat, komunikasi kepemimpinan memiliki integrasi, yaitu mengalami pembaharuan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke, baiklah, itulah pemaparan dari makalah kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.